Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 16 Juli 2024. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus Bapa kita sangat baik. Cintanya Tuhan dahsyat, ajaib dan luar biasa. Ternyata Bapak Ibu semua bersama saya menikmati berkat Tuhan, menikmati penyertaan Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan. Kita masih dipercayakan sama Tuhan, diberikan panjang umur pada pagi hari ini. Mari selagi Tuhan percaya kepada kita, jangan buang waktu dengan sia-sia. Pergunakan setiap waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakob Rahmat. Sebentar kita mau baca firman Tuhan. Ulangan 33 ayat 1 sampai 29. Puji Tuhan, setiap pagi kita baca firman Tuhan perjanjian lama. Nanti malam perjanjian baru, rutin tiap hari, pagi dan malam, perjanjian lama dan perjanjian baru. Supaya lengkap kita baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, supaya dapat diselesaikan semua, makin kita mungkin cinta Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan curahkan berkat buat setiap kita. Dengan pujian saya menyanyikan dalam buku Tabernakel Glory nomor 388. Turunlah berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Mari kita buka hati kita pagi ini untuk Tuhan Yesus. Kami buka, kami doa pagi hari, turunkanlah berkat-Mu Tuhan. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Amin, haleluya. Dalam Ulangan 28 ayat 2 sampai ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan merentahkan berkat atasmu di dalam lumpuhmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus sertamu. Curahkanlah berkat-Mu hari ini Bapa. Demikianlah hati kami buka, hati kami tempat-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya pula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari Bapa-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Terima kasih Tuhan,
Sekarang Tuhan kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mataku, pikiranku dan hatiku untuk firman-Mu pagi ini. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kehidupan. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua salahku. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini Selasa 16 Juli 2024, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua diberkati Tuhan. Biar hari-hari kami menantikan kedatangan Tuhan, kami mau selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Kau jadikan kami hamba-Mu, anak-anak-Mu selalu taat setia, cinta Yesus, hidup dari dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Kalau Tuhan masih pelihara kita sampai hari ini Selasa pagi 16 Juli 2024. Syukur sama Tuhan. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Hidup yang penuh tantangan perjuangan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, selalu kita mau andalkan Tuhan. Kita selalu berserah sama Tuhan. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Selalu minta pimpinan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Amin. Siapa di antara Bapak Ibu yang tidak mau berkat? Pasti setiap kita semua, seluruh umat manusia pasti kepengen berkat Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya materi, tapi berkat Tuhan meliputi 3, tubuh, jiwa, roh. Tubuh kita sehat, diberkati, bisa makan, bisa menikmati hidup. Pikiran juga sehat, tenang, pikirkan perkara di atas, ya. Dan hati kita senantiasa tenang, damai, diisi dengan firman Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan. Ayat ketiga, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di lalai, dimanapun mungkin ada Bapak Ibu keluar kota, dalam pekerjaan apapun, Bapak Ibu janji Tuhan akan diberkati Tuhan. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil tanahmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Jadi semua anak-anak diberkati. Semua usaha yang Bapak Ibu kerjakan dalam nama Yesus diberkati. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu di mana kita mungkin ada usaha restoran, usaha apapun yang Bapak Ibu kerjakan semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Apa yang dikerjakan semua dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kita terima tuh berkat Tuhan. Amin. Mari kita lanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ulangan pasal 33, satu pasal penuh. Besok puji Tuhan kita akan akhiri. Ulangan pasal 34 kita akan selesai. Besok hari Rabu 17 Juli. Sehingga Kamis kita akan memulai baca kitab Yosua. Oh puji Tuhan. Kalau kita lakukan dengan setia terus sampai Yesus datang, saya percaya seyakin-yakinnya Tuhan catat di dalam kitab kehidupan ya. Bapak Ibu tidak pernah bolos dengarkan firman Tuhan. Baca tiap hari firman Tuhan. Pagi hari baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru. Itu dilihat sama Tuhan Yesus. Kesetiaan kita untuk Tuhan dilihat. Oh semua yang berkaitan sama Tuhan dilihat sama Tuhan ya. Karena hidup kita hanya sekali. Dan ibu sekali jangan buang waktu dengan sia-sia. Tapi buang waktumu untuk Tuhan. Untuk perkara surgawi. Di situ janji Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan hari ini dan melakukannya. Itu kita diberkati sama Tuhan. Amin. Mari kita membaca ulangan 33 ayat 1. Dikatakan. Inilah berkat yang diberikan Musa abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Amin. Demikian juga dari saat ini saya bersama hamba Tuhan. Ya, adalah hamba Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan akan turun buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, seperti doa Musa diberkati bangsa Israel, demikian Bapak Ibu dari Israel secara rohani yang diberkati sama Tuhan bersama saya juga diberkati Tuhan. Berkatalah ya Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus
Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Oh, coba saudara, bersama puluhan ribu orang kudus, beribu orang kudus. Bapak Ibu, mari kita jadikan bersama saya adalah orang kudusnya Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Yudas, saudara. Ya, nanti Tuhan akan datang bersama orang kudus Tuhan. Yudas pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan. Juga tentang mereka Heno, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Amin. Di sini di Yudas juga dikatakan beribu-ribu. Di sini juga ternyata sama, puluhan ribu orang kudus. Jadi Bapak Ibu bersama saya, mari kita menjadikan milik Tuhan yang dikuduskan oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga kan nanti kita layak. Kalau Yesus datang, kita bersama dengan Tuhan Yesus. Juga bersama para malaikat, bersama saudara-saudara yang semua disebut orang kudusnya Tuhan. Sungguh yang mengasihi umatnya, semua orang yang kudusnya, di dalam tangan mula mereka, pada kaki mula mereka duduk, menangkap suatu dari firman. Amin. Bapak Ibu bersama saya adalah orang kudusnya Tuhan. Yang cinta firman Tuhan. Yang selalu menangkap firman Tuhan. Firman Tuhan selalu kita taruh di dalam hati kita. Sehingga kita adalah umat yang dikasih sama Tuhan. Ini sungguh yang mengasihi umatnya. Kita adalah orang-orang Tuhan yang cinta sama Tuhan. Yang disebut orang kudusnya Tuhan. Di dalam tangan mula mereka. Jadi artinya kita di dalam genggaman pemeliharaan Tuhan Yesus. Ya. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub kita, lalu jemaat Yakub keturunan Israel rohani kita ini, ya. Ia menjadi raja di Surun ketika kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama. Biarlah Ruben hidup dan jangan mati, tapi biarlah orang-orang yang sedikit jumlahnya. Amin. Suku Ruben, ya. Ruben anak pertama, saudara, ya. Dan 12 suku bangsa Israel, ya, diberkati sama Tuhan. Terus berikutnya, dan inilah tentang Yehuda, ini suku Yehuda, ya. Katanya, dengarlah ya Tuhan suara Yehuda dan bawalah dia kepada bangsa, berjuanglah baginya dengan tanganmu dan jadilah engkau penolongnya melawan musuhnya. Tentang Lewi, ya berkata dia suku Lewi, ya. Tadi suku Ruben, suku Yehuda, satu suku Lewi, ya berkata biarlah Tumim dan Urimmu menjadi kepunyaan orang yang kukasih, yang telah kau coba di masa, dengan siapa engkau berbantah dan martari beriba. Yang berkata tentang ayahnya dan tentang ibunya, aku tidak mengindahkan mereka yang tidak mau kenal saudara-saudaranya dan acuh tak acuh terhadap anak-anaknya. Sebab orang-orang Lewi itu berpegang pada firman-Mu dan menjaga perjanjian. Amin. Orang Lewi siapa itu? Kita semua disebut orang Lewi, anak-anak Tuhan Yesus yang cinta Tuhan, ya. Saya sebagai hamba Tuhan disebut orang Lewi. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan yang cinta firman Tuhan, menjaga firman Tuhan dalam hati kita, kita disebut orang Lewi, milik Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Mari kita mau pelihara firman Tuhan dan berpegang kepada firman Tuhan. Mereka mengajarkan peraturan-peraturan kepada Yakub, hukummu kepada Israel. Mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban yang terbakar seluruhnya di atas mezbah itu. Berkatilah ya Tuhan kekuatannya dan berkenanlah kepada pekerjaannya. Remukkanlah pinggang orang yang melawan dia dan yang membenci dia, sehingga mereka tidak dapat bangkit. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati sama Tuhan, ya. Bahkan musuh-musuh kita Tuhan, makanya kita kalau ada orang-orang yang tidak suka sama kita, jangan kita musuh dengan mereka, tapi berkati, doakan, karena Tuhan yang membalas, ya. Itu otomatis, ya, orang yang tidak sama kita dan asal kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, pasti kita dibalas sama Tuhan. Seperti ini, ya. Berkati ya Tuhan, remukan pinggang orang melawan dia, remukkanlah orang yang mungkin akan mengancam kita. Jangan takut, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, sebab Tuhanlah pembela kita. Dialah juru selamat kita. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Tentang Benyamin dia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam antara lereng-lereng punya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita juga sama adalah anak Tuhan yang selalu disebut kekasih Tuhan yang diam dengan tentram. Bapak Ibu bersama saya adalah anak Tuhan yang diam dengan tentram. Tuhan melindungi kita setiap waktu, dikatakan. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lain. Jadi dimanapun kita berada, kita dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, ya. Tentang Yusuf ia berkata, dirinya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan terbaik dari langit, dengan air embun, dengan air samudera yang ada di bawah. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dimanapun Bapak Ibu berada dengan berkat yang terbaik dari surga, dari Tuhan Yesus. Amin. Kita terima di berkat Tuhan dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari tumbukan bulan, dengan terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan terbaik dari bukit-bukit berabad-abad, dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya,
dengan perkanan dia yang diam dalam semaduri. Biar itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara. Amin. Kita juga sebut Tuhan Yusuf, yaitu Israel rohani, diberkati sama Tuhan. Oh, kita cinta Tuhan Yesus. Anak sulung lembu sapi yang adalah kegimanannya, dan tanduk-tanduknya seperti tanduk-tanduk lembu hutan. Dengan itu yang akan menunduk bangsa-bangsa sehingga seluruh bumi dari ujung ke ujung. Itulah orang Efraim yang puluhan ribu, dan itulah orang manusia ribuan. Tentang Sibulan ia berkata, bersukatilah hai Sibuan atas perjalanan-perjalananmu, dan kau pun hai Sakar atas kemah-kemah. Amin. Hidup sebuah perjalanan. Tapi kalau kita berjalan bersama Yesus, bersukacita. Dimanapun kita dalam perjalanan, ada penyertaan Tuhan, ada berkati Tuhan. Bangsa-bangsa yang dipanggil mereka ke gunung, di sana mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Amin. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, mari jangan lupa, seperti bangsa Israel mempersembahkan korban sembelihan yang benar, demikian kehidupan kita ambil bagian di dalam persembahan kepada Tuhan. Di gereja masing-masing Bapak Ibu bisa persembahan baik berupa materi maupun Bapak Ibu dalam bentuk doa, apapun yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Di sini jadi intinya, mari berbuat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad, seperti singa betina ia diam dan menerkam dengan kebakan batu kepala. Ia membeli bagian terutama, sebab di sana tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukan kebenaran Tuhan serta penghukuman dan penghukumannya bersama dengan orang Israel. Amin. Mari kita melakukan kebenaran Tuhan. Di sini katakan dilakukannya kebenaran Tuhan, ya. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi anak Tuhan yang setia melakukan firman Tuhan. Tentang Dan ia berkata, adapun Dan ialah anak singa yang melompat keluar dari basan. Tentang Naftali ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenan dan penuh dengan berkat Tuhan, milik Tasik dan wilayah sebelah selatan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua diberkati Tuhan. Di sini penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah, ya. Mari miliki berkat Tuhan. Ya, asal kita sungguh cinta sama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati seperti berkat Tuhan turun laut Israel. Demikian adalah anak-anak sebagai Israel rohani diberkati Tuhan, ya. Ayat 24 tentang Asyir ia berkata, diberkati Asyir di antara anak lelaki, biarlah disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tempat palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu tidak hanya seperti Allah Yesus. Ia berkendara melintasi langit sebagai penolongmu dalam kerjaan yang melintasi awan. Yesus Tuhan sebagai penolong kita akan jaga melindungi kita. Ayat 7, Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal yang musir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkan. Amin. Kita punya Tuhan Yesus. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, jangan pernah khawatir, karena Tuhan jadi panglima perang kita. Allah yang abadi adalah tempat perlindungan kita. Amin. Ya. Ayat 8, maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam dengan tidak terganggu dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan ampun. Sungguh kita di dalam nama Yesus, kita adalah anak Israel rohani, maka kita hidup akan diam dengan tentram, penuh dengan kedamaian. Karena apa? Karena kita bersama dengan Yesus. Seperti kita pagi malam nih, pagi nanti malam kita dengarkan firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan terus memberitakan firman Tuhan, terus ada dalam rumah Tuhan. Saya seyakinnya dan sudah terbukti hidup saya aman, tentram, damai. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bersama kita. Ayat 29 terakhir, berbagailah engkau, hai Israel, siapa yang sama dengan engkau, satu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu, sebab itu musuhmu akan tunduk menjerat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Amin. Seperti janji Tuhan kepada Israel, dikatakan firman Tuhan kepada Israel, berbagailah engkau, hai Israel. Kalau kita lihat sampai detik ini, Israel memang selalu di dalam penyertaan Tuhan. Padahal Israel itu kecil, sudah. Negara Israel itu penduduknya kalau tidak salah sekitar 6-7 juta, nggak banyak, sudah. Tapi dulu waktu terjadi peperangan sampai saat ini, Israel dalam perlindungan Tuhan. Karena Israel artinya Israel, itu Allah. Jadi Israel adalah umat kesayangan Tuhan, milik Tuhan. Demikian kehidupan kita juga sama Israel rohani, hidup kita milik Tuhan. Maka pentingnya kita selalu berharap kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan kita mau selalu menjadikan Yesus sebagai perisai pertolongan kita.
dan Yesus menjadi juru selamat kita. Kita mau nempel melekat dengan Tuhan Yesus. Di situ pertolongan Tuhan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun buat Bapak Ibu Saudara semua. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun juga. Kita merindu Tuhan, berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Sekarang Tuhan kami minta, turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Mari saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau andalkan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kita berpegang kepada firman Tuhan. Tapi firman Tuhan kepada Musa, dengan firman Tuhan juga kepada kita, kepada bangsa Israel, demikian kepada kita sebagai Israel rohani. Dan kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.